Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pertemuan yang sekarang ini dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di sini saya sebagai presentator pada kelompok 4 ini. Perlu diketahui kelompok kita yaitu kelompok 4 dengan berisikan 3 orang. Yang pertama ada Frida Auliasari, yang kedua ada saya sendiri Rudi Firmansyah, dan yang ketiga ada Muhammad Irwan. Kelompok kita akan mempresentasikan dengan tema integrasi antara ilmu teoritis dan ilmu praktek. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Di sini kita akan membahas latar belakang terlebih dahulu. Jadi pemikiran tentang integrasi atau islamisasi ilmu pengetahuan dewasa ini yang dilakukan oleh kalangan intelektual muslim tidak lepas dari kesadaran beragama secara totalitas di tengah ramainya dunia global yang saat dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, selanjutnya dari latar belakang tersebut kita akan memperoleh rumusan masalah, yaitu bagaimana sih hubungan antara ilmu teoritis dengan ilmu praktek. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Setelah kita menemukan rumusan masalahnya, maka diketahui juga tujuan penulis, yaitu agar supaya pembaca mengerti apa itu hubungan atau integrasi antara ilmu teoritis dan juga ilmu praktek. Oke, sekarang kita masuk ke slide pembahasan. Pembahasan di materi kita menitik beratkan kepada 4 poin. Yang pertama ada integrasi ilmu. Ilmu dan teknologi harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia. Artinya, ilmu dan teknologi menjadi instrumen paling penting dalam setiap proses pembangunan sebagai usaha untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia seluruhnya. Menuju poin yang kedua, yaitu ada Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW agar menjadi petunjuk bagi manusia dan bisa juga dikatakan pembeda antara yang hak dan yang batil sesuai dengan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Al-Quran juga menuntun manusia untuk menjalani segala aspek kehidupan, termasuk di dalamnya menuntut dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Oke, kita lanjut poin yang ketiga, yaitu rekonstruksi ilmu pengetahuan Islam. Dalam perkembangan keilmuan Islam terdapat pengelompokan disiplin ilmu agama dengan ilmu umum. Hal ini secara implisit menunjukkan adanya dikotomi ilmu pengetahuan. Jadi, dengan rekonstruksi, ilmu pengetahuan Islam tidak terkait lagi dengan adanya dikotomi antara ilmu pengetahuan Islam atau syariah dan ilmu pengetahuan umum, melainkan keduanya saling berhubungan secara fungsional. Oke, memasuki poin yang keempat, yaitu integrasi ilmu pengetahuan keislaman dengan keilmuan umum. Ilmu pengetahuan adalah produk akal pikiran manusia sebagai hasil pemahaman atas fenomena yang terjadi di sekitarnya. Sebagai produk pikiran, maka corak ilmu yang dihasilkan akan diwarnai pula oleh corak pikiran yang digunakan dalam mengkaji fenomena itu sendiri. Jadi, dalam pandangan Islam, proses pencarian ilmu tidak hanya berputar-putar di sekitar rasio dan empirik itu saja, tetapi juga melibatkan al-qalb atau hati, yaitu intuisi batin yang suci. Oke, setelah kita melewati pembahasan yang menitik beratkan kepada 4 poin tersebut, saya akan memaparkan sedikit faktor-faktor yang mendorong kemajuan ilmu pengetahuan pada periode klasik Islam abad 7 sampai abad ke-13. Yang pertama, agama Islam sebagai motivasi. Jadi dengan adanya agama Islam, maka motivasi untuk mendorong kemajuan ilmu pengetahuan tersebut semakin jaya. Yang kedua, ada kesatuan bahasa yang memudahkan komunikasi ilmiah. Jadi semakin mudahnya kita berbahasa, semakin mudahnya kita berkomunikasi, maka semakin mudahnya berkembangnya ilmu pengetahuan Islam. Yang ketiga, ada kebijakan pemerintah untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, didirikannya akademi, laboratorium, dan perpustakaan sebagai sarana pengembangan ilmu. Yang terakhir, ketekunan ilmuwan untuk mengadakan riset dan eksperimen. Oke teman-teman, materi demi materi telah kami sampaikan. Semoga ilmu yang kami sampaikan bisa membawa kemanfaatan bagi kalian semua dan berujung pada kebarokahan ilmu.
Izinkan saya untuk meminta maaf barangkali ada kesalahan dan kekurangan dari saya, karena al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Sejatinya manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa, karena kebenaran itu adalah hak atau milik Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kalian memiliki pertanyaan-pertanyaan, maka bisa disampaikan di Google Classroom yang akan dipandu oleh kelompok kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua.